kita masih di Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang 5 masjid yang dibuat pada masa zaman para Wali Songo. Dalam berdakwah, Wali Songo meninggalkan berbagai bukti sejarah, salah satunya berupa masjid. Dan sampai hari ini, masjid yang dibangun oleh Wali Songo masih tetap eksis, dilestarikan, dan bisa Anda jumpai untuk dikaji dan dipetik hikmah di balik sejarah pengembangannya. Berikut adalah beberapa masjid di Jawa yang dibangun Wali Songo dan sekaligus menjadi bukti dakwah para Wali Songo di saat itu. Masjid Menara Kudus. Masjid ini telah dibangun oleh Kanjeng Sunan Kudus semenjak tahun 1549 Masehi. Masjid ini memiliki corak seni bermodelkan Hindu. Bahkan, ada yang meyakini bahwa batu masjid ini berasal dari Baitul Maqdis atau yang ada di Palestina. Lokasi Masjid Menara Kudus ini berada di daerah Jalan Menara, Dusun Pejaten, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak. Masjid ini tergolong sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun sekitar abad ke-15 Masehi pada masa pemerintahan Raden Patah. Pembangunan masjid ini mengusung gaya arsitektur khas tradisional Jawa karena atap masjid ini berbentuk limas dan bersusun tiga. Masjid ini juga ditopang oleh 4 tiang dengan memiliki mitos di mana salah satu tiangnya dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan diyakini tiang tersebut berasal dari serpihan dan potongan-potongan kayu yang disatukan lalu diikat dan dihaluskan. Masjid Agung Demak berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tiga, Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan masjid agung tertua ketiga di daerah Banten yang dibangun pada tahun 1556 Masehi pada masa Sultan Maulana Hasanuddin yang sekaligus putra Kanjeng Sunan Gunung Jati. Masjid ini memiliki ruangan-ruangan khusus yang berisi makam-makam penuh karomah. Selain itu, masjid ini dibangun berdasarkan perpaduan 3 corak arsitektur yang dibangun secara khas, memiliki arsitektur Jawa Hindu, Eropa, dan Cina. Masjid ini dibangun oleh 3 arsitektur atau perancang di masa itu. Yang pertama, Raden Sepat yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Cek Bancut yang diberi gelar sebagai Pangeran Adiguna yang berasal dari Tiongkok, Cina. Dan arsitektur yang ketiga yang berasal dari Belanda, yakni Hendrik Lucas Kardeel yang bergelar sebagai Pangeran Wiraguna. Lokasi Masjid Agung Banten ini berada di daerah Desa Banten, Kecamatan Kaseman, Kabupaten Serang, yang berjarak sekitar 10 km sebelah utara kota Serang. Masjid Sang Cipta Rasa.
Masjid ini dibangun pada masa Wali Songo sekitar tahun 1498 Masehi. Dan sampai hari ini, masjid ini tetap berfungsi normal sebagaimana mestinya sebagai tempat beribadahnya umat Islam. Konon, pelaksanaan pembangunan masjid ini dipimpin oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Pembangunan masjid ini melibatkan arsitek, yaitu Raden Sepat dari Kerajaan Majapahit dan 200 orang santri dari Demak Bintoro. Dan mitos yang beredar di masyarakat, masjid ini dibangun hanya dalam satu malam. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Pakungwati. Hal ini dinisbatkan karena masjid ini berada di dalam komplek Keraton Pakungwati, Kasultanan Cirebon. Ada pula masyarakat yang menyebutnya sebagai Masjid Kasepuhan karena masjid ini terletak di depan Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, sebagai informasi penutup, bahwa masjid ini telah ditetapkan pemerintah sebagai situs cagar budaya sejak 4 Oktober 1999 silam. Masjid Sendang Dhuwur. Menurut sumber beberapa tradisi kepurbakalaan Sendang Dhuwur, bahwa masjid ini dibangun oleh Raden Nur Rahmat alias Sunan Sendang atas perintah Sunan Derajat. Dikisahkan bahwa kayu bangunan masjid ini berasal dari transaksi jual beli pendopo Mbok Rondo Mantingan alias Ratu Kalinyamat yang namanya masyhur terkenal terkait dengan cerita Arya Penangsang dan Joko Tingkir. Masjid ini diperkirakan dibangun pada tahun 1561 Masehi. Masjid Sendang Dhuwur ini terletak di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Demikian yang bisa kami ceritakan tentang masa lalu yang harus Anda kenang, para sahabat cerita rakyat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sebarkan video ini sebanyak mungkin dan komen sepedas-pedasnya. Matur nuwun.